Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua MCMI Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Dr. Sodirin SEMM, didampingi Ibu Rosita SPD, Sekretaris MCMI, dan Bapak Muhammad Hidayat SECMM, Wakil Ketua Bidang UMKM. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Banyak hal yang disampaikan pada sesi 1 dan kedua. Ya, Pak Muhammad Hidayat, tadi waktu di sesi kedua kita terpotong dengan sertifikat halal yang kerjasama dengan UIN ya. Iya. Ya, silakan Pak Jadi, Muhammad Hidayat. program pemerintah UMKM naik kelas berorientasi ekspor, kan banyak syarat, terutama negara-negara Muslim. Jadi salah satu syaratnya adalah sertifikat halal yang dikeluarkan kalau dulunya oleh MUI, sekarang ada Lembaga Halal Indonesia. Oke. Salah satunya Universitas Islam Negeri Provinsi Lampung. Yeah. Jadi kami mencoba untuk membuat suatu MCMI ya, akan membuat kerjasama ya, gitu. ya insya Allah untuk sertifikat halal, karena pelaku UMKM sendiri kan belum tentu pengetahuannya bagaimana sih proses dari kalau makanan itu bisa orientasi ekspor atau barang-barang yang bisa diekspor seperti sekarang arang yang dari serbuk. Oke. Iya. Itu program MCMI di bidang UMKM ke depan ya. Ya, insya Allah dengan izin Allah MOU itu akan kita dapatkan. Oke. Menarik ini Iya. Pak Ketua, Iya. yang mudah-mudahan terrealisasi Amin. dengan apa Amin. yang Program. rencana Iya. dari bidang UMKM ya, Pak. Baik secara gratis ataupun berbayar. Yang sertifikat Yang halal itu ya. sertifikat. Oh. Rencananya tahun ini atau bagaimana? Pak? Sedang dibuat oleh pihak dari UIN sendiri. Kita Oke. bisa nunggu persetujuan dari Oke. Ya, tinggi yang mudah-mudahan. ya. Ya, Pak Ketua, Pak Dr. Sodirin, ini menarik juga. Memang perlu juga diperjelas ini soal organisasi MI ini kan ya perlu dana, terus apa solidaritas. Gimana ini? Alhamdulillah dari pelantikan tahun 2021 sampai sekarang ini kita menggunakan dana mandiri ya, Dana mandiri. Sedekah ya kan, infak dari teman-teman, kemudian dari penasehat ya, kemudian para donatur. Tetapi Amal ibadah. ya, Amal ibadah untuk bersedekah. tetapi untuk dari provinsi dan pemerintah Provinsi Lampung belum ada sepeser pun. Ya. Padahal kami sudah masuk ke Kesbangpol. Jadi harapan kami semua dari pengurus masyarakat cinta masjid Provinsi Lampung agar bisa untuk dana operasional ya, operasional dari pemerintah daerah ya, terutama Baik Provinsi Lampung, provinsi maupun kabupaten ya, kota ya. kabupaten kota juga untuk cabang-cabang itu mohon kiranya diperhatikan karena ini sebuah ormas ya, ormas dakwah, ormas keagamaan yang seperti NU, Muhammadiyah ya kan. Cuman kalau NU itu ada Islam Nusantaranya, kalau Muhammadiyah itu ada Islam berkemajuan. Kemudian kalau Ijmi itu Islam nilai tambah mungkin ya. Tapi kalau kita Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak sekali lagi tidak berpolitik praktis ya. Khusus untuk dakwah dengan cinta, dengan akhlak yang bagus. Iya, sekalian juga nih Pak Ketua. Karena kan seperti yang Pak Ketua katakan ormas banyak yang Pak Ketua sebutkan itu ya barangkali bisa aja jadi anggota ISMI, jadi gimana? Jadi nggak ada kekhawatiran. Ya kita dengan ormas yang lain yang Islam itu tidak bersaing tapi bersanding. Jadi bersanding, tidak bersaing. Kita cinta masjid, ISMI juga cinta masjid, NU juga cinta masjid, Muhammadiyah cinta masjid, kita cinta sedekah masjid, juga. cinta sedekah dan sebagainya. Jangan khawatir keberadaan MCMI ini bukan untuk bersaing tapi untuk bersanding, untuk bekerja sama. Tadi
bersatu untuk menyatukan, bersama untuk kebersamaan. Ya. Karena Pak Muhammad Hidayat yang cinta masjid bukan hanya MCMI. Iya. Semua Muslim ya. Semua. Makanya tadi kan ada keanggotaan, ada dua, kultural dan struktural. Gitu. Kalau MCMI ini kan kalau kultural itu seluruh umat Islam itu sudah pasti cinta masjid dan itu anggota kultural. Ya, kultural MCMI. Luar biasa ini. Oh iya. Sebanyak jumlah umat Islam itu jumlah MCMI. Keanggotaan cinta masjidnya. Wah, luar biasa kan. Bu Rosita ini terkait yang anak muda ini kan juga kan punya hak, hak cinta masjid ini. Gimana? Betul. Terutama anak-anak muda karena sementara ini khususnya itu yang lebih dikenal orang tua yang suka ke masjid, tapi tidak untuk MCMI. MCMI bahkan dari anak-anak kecil sampai yang tua itu diupayakan cinta masjid. Nah, kita punya solusi MCMI bagaimana anak-anak muda ini lebih cenderung dia lebih nyaman di kafe-kafe, lebih nyaman dia di luar. Itu mungkin karena di kafe itu semuanya ada seperti wifi, ada minuman, ada apa. Nanti kita MCMI punya program, semoga pemerintah itu membantu kita MCMI bisa memberi fasilitas seperti wifi di masjid. Jadi bisa ngaji di sana, bisa buka YouTube di sana melalui wifi seperti itu. Kita berharap MCMI mengajak anak-anak muda betah di masjid dengan cara seperti itu insya Allah ke depannya. Menarik. Kita adakan ya seperti di kafe ada air minumnya disediakan di masjid. Jadi gitu. kita juga nanti ke sekolah-sekolah ya. Program apa? Ke sekolah Program kita ya. kunjungan kemudian ini. Kunjungan sekolah-sekolah, kemudian untuk memperkenalkan MCMI. Ya Apa kan? itu Kemudian MCMI? ke kampus-kampus, kemudian safari religius ke pondok-pondok pesantren ya. Kita kenalkan MCMI supaya MCMI ada di hati masyarakat, ada di hati anak-anak muda ya kan. Jangan sampai nanti ini bau surga, bukan ya. Ya artinya MCMI ini untuk mengenalkan lebih dekat dengan MCMI apa itu MCMI ya. Iya, Gitu. Yang menarik apa yang kata Bu Rosita tadi, Ya, dokter terutama itu, itu. anak muda itu Iya. jangan ngumpul-ngumpul dia aja, ngumpul di masjid aja, lebih itu di luar masjid, biasa. Ya, lebih luar biasa. ada ini paling positifnya di masjid. Alangkah baiknya kalau seandainya pemerintah setempat, pemerintah daerah itu memperhatikan itu. Ya, masang wifi misalnya di masjid ya untuk anak-anak menarik anak-anak muda ya kan di dalam masjid. Menarik itu Pak Ketua. Pak Ketua, ini isunya MCMI itu mau mengadakan Rapimnas, Pak Ketua. Ini gimana jelasnya, Pak Ketua? Ya, insya Allah kita ada Rapimnas di pusat itu tanggal 3 November. Tanggal 3 sampai tanggal 4 November. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Yang pastinya di gedung MPR, Pak. Pak Ketua sama Bu Sekretaris ya ada hadir. Ketua, Sekretaris Bendahara dan peninjau ya, peninjau kita nanti ada 10 atau 20 orang yang akan hadir ke Jakarta. Dan nanti kita akan suon Pak Ketua ke ini kita penasehat perhubungan agar bisa memberi bantuan lah untuk ke acara kita besok. Mudah-mudahan lancar. Amin. Kalau ada bocoran apa Rapimnas kegiatannya Pak Ketua, rencananya tanggal 3 sampai 4 November ini? Program kerja untuk ke depan, program kerja ke depan. Untuk bahas program kerja. Biar satu visi semua seluruh Indonesia itu. Jadi biar sama, dari Marsnya harus sama, programnya juga nggak bertolak belakang, harus sama satu visi misinya. Oke, menarik ini. Luar biasa. Pak Dr. Sodirin, Ibu Rosita, SPD dan Pak Muhammad Hidayat, SCCMM. Kita akan lanjutkan, ini nggak terasa waktu itu. Luar Kita biasa. sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi terakhir, sesi keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.